Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawafuku lan syarat cocoke salate imam, wa tawafuku sholataihima lan syarat cocoke salate imam lan makmum nazman apane runtute, la niyatan ora niate, wa adadan lan wilangane rakaat. Syaratnya lagi menjadi makmum itu urut-urutannya sholat itu sama. Urut-urutannya sholat itu harus sama. Jadi ketika imam itu umpamanya sholat gerhana, makmum ini nggak boleh sholat zuhur, kan gitu. Karena gerakannya berbeda kan, sholat gerhana sama sholat zuhur kan gitu. Tapi kalau niatnya berbeda itu nggak apa-apa. Contoh, ketika imam ini sholat ba'diyah zuhur, makmum sholat zuhur, ketika imam ini sholat ba'diyah zuhur, makmum sholat zuhur, itu tidak apa-apa, walaupun niatnya berbeda, kan gitu. Tapi makmumnya ini sholatnya tetap sah. Jadi urutan di dalam gerakan sholat itu yang penting sama, maka makmum sah untuk mengikuti seorang imam, walaupun niatnya antara makmum dan imam itu berbeda. Tapi dibalik, ketika orang itu sholat wajib kok makmum sholat sunnah, itu nggak sah. Tapi imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, itu sah. Jadi syaratnya menjadi makmum diantaranya lagi yaitu harus sesuai runtut urutannya itu, rokaatnya urutannya itu, gerakannya sama dengan imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muwafaqatu lan syarat cocoke makmum fi sunanin ing dalem pira-pira kesunatan, yafhasyu mukhalafatun kang ala apa nulayani fiha ing dalem sunah, fi'lan apane ngelakoni watarkan lan tinggal, kata syahudil awwala kaya tasyahud awal, wa kunutin lan kunut. Jadi syaratnya lagi menjadi seorang makmum itu harus mengikuti daripada sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, alias sunnah abad di dalam sholat. Gak boleh makmum itu nulayani menyelisih imam. Makmum itu tidak diperbolehkan menyelisih imam ketika imam itu mengerjakan sunnah abad di dalam sholat. Di sini dicontohkan kata syahudil awal, yaitu seperti tahiyat awal. Tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika kita meninggalkan sunnah tersebut, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi ketika imam itu tasyahud awal, walaupun itu hukumnya sunnah, maka kita sebagai makmum ya juga harus ikut tasyahud awal. Mentang-mentang ngerti bahwasanya itu hukumnya sunnah, imam tasyahud awal, wah iku sunnah aku tak ngadeg ae. Lah iku gak oleh. Batal malahan. Begitu juga sebaliknya. Ketika imam itu lupa untuk mengerjakan tasyahud awal, habis sujud langsung seharusnya tasyahud awal dia langsung berdiri. Nah, makanya makmum di belakangnya mengingatkan, subhanallah. Subhanallah. Piye to karepe iki pangkara medhuk-medhuk kan ngaten. Maka ketika imam itu tetap berdiri, maka kita sebagai makmum hukumnya wajib mengikuti imam berdiri. Ojo malah salah iku imam, akhirnya dia malah tahiyat awal. Orang yang mengerjakan seperti itu, menyelisih imam seperti itu, justru sholatnya batal. Kecuali kalau dia mufarokoh, emang niat keluar. Berarti kenapa imam tadi nggak kembali lagi? Ya karena tahu bahwasanya itu tadi hukumnya sunnah. Kalau imam sudah jejak, imam itu sudah sempurna berdiri,
kok akhirnya malah turun gara-gara diingatkan subhanallah subhanallah itu tadi, maka imam tersebut justru malah batal. Karena apa? Karena melakukan gerakan besar. Jadi imam juga ojo kagetan ketika diingat nih makmum itu, ojo kaget nih. Kagetan langsung malah balik umpamane. Gak oleh malah. Aku iki salah ya apa? Akhir sampai bingungnya kabeh-kabeh nginget ke akhirnya bingung. Aku salahku apa toh? Kok bengak-bengok salahku apa ini? Begitu juga ketika imam kunut, nggih, kunut, nggih. Itu kita sebagai makmum juga harus mengikuti kunutnya imam. Nggih. Enggak oleh apa maneh malah sujud dikian ngene. Wah, imam iki kunut aku enggak biasa kunut, enggak seneng karo kunut umpamane. Akhirnya dia dikii. Atau cuman berdiri apa mana cuman ngelamun nggih, ngenteni kunute imam dengan ngelamun, itu justru malah enggak sah. Sing bener ya apa? Ya awake dhewe ku merasa isin, ora ngangkat tangan tapi tetap mengikuti amin. Amin jawab. Nggih. Jadi yang namanya membaca doa kunut itu kan enggak harus angkat tangan, nggih. Doa kunut itu enggak harus angkat tangan. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Walaupun kita tetap seperti ini, tapi tetap harus nyambung, ngonek dengan imam. Karena imam itu membaca doa kunut, berarti kita sebagai makmum harus ngamini. Lah sampean meneng malah ngelamun, apa maneh malah lingak-lingu, wis batal iku malah. Begitu juga sebaliknya, ketika imam itu tidak kunut, ketika imam tidak kunut, ya awake dhewe enggak kunut juga enggak apa-apa, karena kunut kan hukumnya sunnah. Kalau kita kepingin ngakali, ya ketika identik ketika sami Allahu liman hamidah kan orang membaca Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Kita langsung masukkan ke kunut kita. Jadi nanti tetap bersamaan dengan imam. Toh seandainya tetap mengikuti imam karena imam enggak apa itu tadi? Enggak membaca doa kunut juga enggak apa-apa. Justru kalau awake dhewe ketika Rabbana lakal hamdu imam baca itu tadi, nggih. Rabbana lakal hamdu milu samawati ila akhiri itu tadi, kita malah ndonga ngene, itu jelas malah enggak oleh, batal. Ketika kita membaca doa kunut untuk mengakali imam yang tidak membaca kunut tadi, kalau bisa jangan angkat tangan, biar tidak menjadikan fitnah di antara sekitar kita, kan gitu. Nah, itu syarat daripada menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaiyatun lan syarat anut kelawan yento. Bi ayyata akhara kelawan yento ngeri apa bi ayyata akhara ihramuhu. Kelawan yento ngeri apa takbiratul ikhrame makmum. Wa alla yata'ammada lan yento ora nejo sapa makmum ma'al ilmi ing dalem sartane werwe tahrimin keharaman taqadduman ing dingine bitamamin kelawan sempurnane rukunaini rukun loro fi'liyaini kang bangsa penggawe loro walau qasiraini lan senajan ana apa ruknaini iku cendak karone au takhallufan utawa ngeri bihima kelawan rok aini fi'liyaini bila uzrin kelawan tanpa uzur fa in khalafa mongko lamun nulayani sapa makmum batalat mongko batal apa sholatuhu sholate makmum. Di antara syarat daripada seorang makmum itu tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Oke. Jadi imam ketika umpamanya masih baca-baca itu, oke, baca istighfar kah, baca an-nas kah, oke, dikirain sudah takbir awake dhewe takbir dike. Nah, itu enggak sah. Makanya didelok dhek urung ya imam, tak kira ini takbir mang, padahal sik maca-maca iku mau, nggih.
maca syahadat, maca An-Nas dan lain sebagainya itu. Jadi sebagai makmum itu tidak boleh atau bahkan di sini diterangkan hukumnya haram mendahului takbiratul ihramnya imam. Dan diantaranya lagi kita sebagai makmum tidak boleh mendahului ataupun melambati dua rukun perbuatan daripada gerakannya imam. Nah itu juga di sini terangkan wa khalafa batalat sholatuhu. Maka orang yang sholatnya seperti itu hukumnya batal. Okay. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam dua rukun atau melambati imam dua rukun. Di antaranya contoh dua rukun itu ya contohnya ketika imam itu masih Fatihah atau baca surah, kita itu sudah Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Itu dua rukun. Satu rukun rukuk, satu rukun i'tidal, itu dua rukun berturut-turut seperti itu, maka sholatnya makmum hukumnya batal. Atau sebaliknya, ketika imam itu sudah Allahu Akbar, kita masih membaca surah umpamanya. Akhirnya imam itu sami Allah liman hamidah, ini dua rukun. Okay. Maka kita kok baru imam sudah sami Allah liman hamidah, kita baru mau rukuk, maka orang yang sholat seperti itu batal hukumnya. Okay. Jadi bukan batal jamaahnya, tapi batal sholatnya. Karena niat di dalam hati kita pertama kan sudah niat mengikuti imam, tapi kok malah nulayani niku wau napa niku menyelisih imam. Nggih. Malah menyelisih imam. Justru yang batal bukan jamaah kita, tapi justru malah salat kita. Au bi arba'in tawilatin bi uzrin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh